إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah, sehingga pada hari Jumat yang kesekian kali ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita tahun 1448 Hijrah awal ini. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan seluruh kewajiban kita sebagai Muslim. Salawat dan salam semua tercurah kepada Junjungan besar Muhammad SAW telah membawa umat ini dari alam yang gelap gulita menjadi terang benderang, yang tadi kurang beradab menjadi beradab, yang tadi kurang berilmu menjadi berilmu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini yang selalu bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimahullah, khotib yang taib ini mengajak pada diri sendirinya, pada kita semuanya, mari sama-sama kita tingkatkan derajat iman dan takwa kita kepada Allah SWT dengan cara melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan segala larangannya. Dengan demikian insya Allah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang yang terbaik di baik dunia maupun akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, di akhir ini tentu kita selaku orang tua, kakek nenek, posisi kita sibuk untuk mendaftarkan anak-anak kita, untuk memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita, untuk masa depan mereka. Kita berusaha untuk mengantar mereka setelah mereka lulus di sekolah-sekolah yang kita pilih. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, keluarga adalah tanggung jawabnya sangat besar, terutama kita selaku orang tua, untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, supaya nanti kita bercita-cita mereka menjadi orang yang baik, yang soleh dan solehah, dan bisa bermanfaat. Walaupun mungkin nanti kita sudah tidak ada berada di dunia lagi, namun kalau kita baca memang kita akan mendapatkan nanti kiriman-kiriman doa dari anak-anak yang kita didik, baik melalui anak-anak yang soleh dan soleh, hafal Al-Quran, TPA dan sebagainya. Bagaimana caranya adalah insya Allah kita percaya doa yang dikirimkan oleh anak yang soleh itu akan sampai kepada kita. Oleh karena itu kaum muslimin, melalui mimbar yang berbahagia ini sedikit redaksi untuk belajar, kita evaluasi apa sebenarnya tugas-tugas kita selaku orang tua untuk mendidik. Yang jelas mereka kita yakinkan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimahumullah, keluarga merupakan institusi terkecil dari masyarakat atau bangsa. Keluarga sekaligus menjadi pusat pendidikan paling penting dalam pembangunan manusia seutuhnya. Keluargalah yang membentuk karakter, akhlak dan kepribadian individu yang ditampilkan dalam sikap atau perilaku keagamaan, baik dalam wujud kesolehan spiritual maupun kesolehan sosial. Di era digitalisasi dan modernisasi saat ini kaum muslimin, memperkokoh ketahanan keluarga sama artinya dengan memperkuat ketahanan nasional. Namun hadirin dewasa ini, kita sungguh prihatin dengan fenomena makin rapuhnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan melemahnya fungsi keluarga.
berbagai masalah, kita pun tahu semuanya. Ada juga orang tua yang tidak sayang lagi sama anaknya, ada lagi anak itu diperebutkan orang tua, macam-macam kita sudah tahu semuanya kaum muslimin. Oleh karena itu kita lihatlah dalam ayat ini Al-Quran, Allah menjelaskan, memperingatkan kepada kita, di antaranya adalah surat Al-Quran At-Taghabun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzarhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Kaum muslimin rahimakumullah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu mau maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, menurut Ibnu Abbas, ayat ini berbicara tentang umat Islam Mekah yang ingin hijrah ke Madinah, akan tetapi dilarang oleh anak dan istri mereka, sehingga merenungkan niatnya untuk hijrah dan masih menetap di Mekah. Kemudian turunlah ayat-ayat ini. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya waspada dan berhati-hati dalam mencintai, mengasihi anak istri agar tidak berlebihan. Bukan tidak boleh, kaum muslimin rahimakumullah, agar tidak berlebihan. Sebab di antara mereka bisa jadi nantinya menjadi musuh yang akan menjatuhkan kita, yang akan merintangi kita untuk beramal soleh atau melalaikan dan memahami bahwa yang paling utama dari seluruh kepentingan hidupnya adalah taat, beriman dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, kata adu dalam Al-Quran tadi dan fitnah dalam ayat tersebut adalah identik dengan ujian, cobaan, kegoncangan dan kebingungan hati seseorang. Ibnu Katsir dalam Tafsiril Qur'anil Azim mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah telah memperingatkan kepada seorang suami sebagai pemimpin keluarga akan peringatan anak dan istri, karena mereka bisa menjadi musuh yang akan membawa seorang suami berpaling dari perintah Allah. Mereka mampu untuk menghalangi suami beramal soleh. Nauzubillah min dzalik. Ada beberapa faktor kaum muslimin rahimakumullah yang menyebabkan akan menjadi salah didik, antara lain di antaranya. Pertama, faktor internal, yaitu faktor dari dalam, dari bisa di rumah kita, dari keluarga kita. Ini disebabkan karena lemahnya akidah, iman dan akhlak. Mereka selalu memperturutkan hawa nafsunya. Jadi karena itu kaum muslimin, saya mengajak kepada kita semuanya agar supaya kita memasukkan kepada anak-anak kita tanpa menyepelekan sekolah-sekolah negeri. Banyak sekolah negeri yang baik. Dan kalau bisa, kalau kita pikir kaum muslimin rahimakumullah, silahkan di mana saja masukkan sekolah. Namun kita lihat, carilah pendidikan agama yang baik untuk fondasi anak-anak kita. Ketika mereka menghadapi sesuatu yang luar biasa, ketika dia punya akhlak, punya iman, punya adab, maka selamatlah anak-anak kita. Makanya pertanyaan sedikit kaum muslimin, tidak banyak. Kenapa sekarang S1, S2, S3 pendidikan yang luar biasa, akhlaknya seperti apa? Kita lihat sendiri kaum muslimin rahimakumullah. Dewan yang terhormat saja, kalau sadar kaum muslimin rahimakumullah,
Mereka adalah wakil-wakil kita yang cukup terhormat di sana. Kita lihat kenapa terjadi hal-hal yang diinginkan, saling berkelahi, beda pendapat itu biasa. Kemudian kenapa sekarang banyak orang-orang yang tidak lagi, yang boleh katakan belajar tentang agama, walaupun S1, S2, S3 tidak menjamin kaum muslimin. Makanya kaum muslimin Allah, kita yang mungkin pendidikan kita lebih rendah pendidikan, namun adab kita masih tinggi luar biasa. Kita akui orang-orang tua kita dulu. Terharu ketika kita terkenang masa-masa lalu kita, betapa kita tunduk kepada orang tua. Ketika dipanggil nama kita, langsung kita agak orang tua kita. Sekarang kita tahu sendiri kaum muslimin Allah. Oleh karena itu melalui mimbar yang berbahagia saya mengajak kita rangkullah anak-anak kita. Kita jadikan anak kita ini menjadi emas intan permata kita yang sangat berharga. Kita beri pendidikan agama, insya Allah akan selamat. Kaum muslimin mengenai faktor yang kedua adalah faktor internal, yaitu faktor dari luar, dipengaruhi oleh kesenjangan sosial, ekonomi, faktor keluarga yang tidak harmonis ataupun pergaulan dengan lingkungan yang salah. Termasuklah kaum muslimin Allah, kalau kita baca bahwa pengaruh anak-anak kita, pendidikan kita sekarang ada 3. Yang pertama di rumah kita, kemudian yang kedua di sekolah, kemudian di wilayah. Kalau ini bagus di wilayahnya, sekolahnya bagus, kemudian di rumahnya kita didik dengan beranak kita, insya Allah. Ketika di sekolah mungkin anak-anak dibekali dengan pergaulan, sampai ke rumah ngomong kasar, kita panggil mereka. Nah, tidak boleh berbicara seperti itu. Dari sekecil itu kita harus perhatikan, termasuk cucu-cucu kita kaum muslimin. Kalau kasar sedikit, tolonglah. Biasa kalimat-kalimat nama-nama hewan yang kasar, cepat kita tegur mereka. Kaum muslimin rahimahullah, pergaulan dengan lingkungan ini saat ini yang harus diwaspadai adalah mengingat kemajuan teknologi informasi yang saat ini berkembang, semakin memudahkan untuk terjumusnya pada pergaulan yang tidak baik, narkoba, tawuran dan perilaku menyimpang lainnya. Nauzubillah min zalik. Hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana agar anak-anak kita tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat yang dilarang Allah? Jawabannya kaum muslimin adalah pentingnya pengawasan dari orang tua kita. Selain itu, kunci utama mengajarkan anak adalah teladan yang diberikan oleh orang tua. Orang tua harus selalu mengawasi anak untuk senantiasa mengingat Allah dan menegaskan bahwa Allah selalu mengawasi perbuatan manusia. Mohon maaf kaum muslimin, kadang-kala kita memerintahkan anak ke masjid, tetapi kita tidak ke masjid. Mohon maaf kaum muslimin, kita kajilah, salah rasanya kita. Walaupun mungkin sibuk, bagaimanapun kita tampakkan kita di rumah adalah teladan bagi anak-anak kita, baik berbicara maupun yang lain-lain. Ketika anak-anak berada di rumah, ketika muazzin sudah memandangkan azan, lalu bapak pun berbicara, bapak mau duduk dulu, itu sudah terpatri di hati anak. Oh, bapak saya seperti itu, segera. Nah, jadi oleh karena itu, bagaimana firman Allah kaum muslimin dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 berikut ini yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari peringatan Allah. Dan siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, kaum muslimin rahimahullah, tidak memanfaatkan waktu. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, mari kita sama-sama untuk mendidik anak-anak kita. Ayat ini jelas kaum muslimin mengingat kepada manusia agar harta dan anak yang kita cintai jangan sampai mengalahkan untuk mengingat Allah, jangan sampai melalaikan pada perintah Allah. Alangkah ruginya seorang manusia yang dilalaikan akan mengingat Allah karena kecintaannya pada dunia. Karena dunia ini adalah sementara dan akhirlah yang kekal selamanya.
Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu instrumen penting dalam menjaga anak dari mudarat dunia ini adalah melalui pendidikan. Proses pendidikan ini harus dimulai sejak masih bayi. Pendidikan penting yang harus ditanamkan pada anak kita sejak dini adalah pendidikan akidah. Pendidikan akidah ini bertujuan untuk membentuk anak agar takut kepada Allah, sehingga melahirkan sifat merasa dewasa, diawasi oleh Allah, merasa takut untuk berbuat yang dilarang Allah. Pada akhirnya akan menimbulkan sikap dan akhlak yang baik kepada orang tuanya, tetangganya, maupun masyarakat dan lingkungannya. Menanamkan keyakinan kepada Sang Pencipta sejak dini ibarat mengukir di sebuah batu akan membekas sampai ia dewasa. Keadaan keluarga yang solid, sejahtera dan maju serta memiliki dasar keragaman yang kokoh, mereka akan mampu menghadapi segala godaan dan serangan yang dari luar yang berpotensi merusak ketahanan keluarga. Mereka itulah generasi yang kuat, generasi yang akan mampu mengemban amanah sebagai khalifah fil ardi, mampu mengelola bumi Allah, mampu menciptakan perdamaian, serta mampu untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Oleh karena itu, kita kekayaan memang penting, tapi kita sederhana, tetapi kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, beradab. Kemudian pastikan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang jujur, kemudian juga tidak berbohong, bisa menjadi teladan bagi yang lain-lainnya. Oleh karena itu, kita doakan selalu anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, kemudian dipanjangkan umur kita, diberkahi umur kita, dipanjangkan umur kita, kemudian dipelihara harta kita, kemudian disehatkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'alni wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala